Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, muba'ad. Ada pertanyaan? Dari penjelasan tadi, apakah di surga berarti tidak ada tidur? Bukankah tidur itu nikmat? Nikmat bagi siapa? Tidur itu nikmat betul bagi siapa? Bagi orang yang tidur itu nikmat bagi orang yang ngantuk, capek, lelah, letih. Ya di surga nggak ada yang ngantuk, nggak ada yang lelah, nggak ada yang letih, fit semua. Coba aja antum bangun tidur fit, ya, suruh tidur. Nikmat apa pusing? Ya pusing ya. Orang bangun tidur fit, habis mandi, tidur. Nah, suruh tidur kan, ke bantal kasur, pusing lah. Jadi tidur nikmat bagi siapa? Bagi yang lelah, capek, pusing, ngantuk. Di surga nggak ada pusing, lelah, capek, ngantuk, fit semua. Jadi waktu dihabiskan untuk bersenang-senang. Dari satu kesenangan ke kesenangan yang lain. Kenikmatan makan dihabiskan, pemandangan, kenikmatan bermain yang kalau kita mengingat bagaimana permainan di dunia, balapan motor gede misalnya, ketawa, mentertawakan permainan dunia, nggak ada apa-apanya dengan permainan yang luar biasa di surga. Ya, kita menyaksikan siapa itu? Rossi di tikungan 200 km per jam, terkagum-kagum. Ya, di surga sampai terbang-terbang. Mungkin 1.000.000 kilometer per jam. Bisa kalau mau. Nabrak gunung, ketawa-ketawa. Ya kan? Nggak ada mati, nggak ada sakit. Luar biasa kenikmatan. Nggak bisa digambarkan dengan kata-kata. Yang bisa cuman sabda Nabi, ma'ainun ra'at bala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan tersebut tidak bisa dilihat dengan mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terbayangkan oleh hati siapapun. Saking nikmatnya. Jadi seluruh pertanyaan tentang surga dijawab dengan bisa. Walakum fiha ma tasdahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Bisakah di surga berenang? Nggak ada yang nggak bisa. Bisakah di surga saya ketemu fulan? Nggak ada yang nggak bisa. Bisakah di surga saya bertemu dengan Rasulullah atau orang yang saya cintai, saya ingin salaman, saya ingin memeluknya? Nggak ada yang nggak bisa, semuanya bisa. Kalau nggak bisa berarti nggak pingin, gitu. Suaminya kafir, masuk neraka, istrinya di surga. Bisakah istri dan suami ini bertemu? Ya nggak bisa, nggak bisa. Oh sedih dong istrinya nggak ketemu suaminya? Nggak sedih, nggak pengen, mungkin nggak ingat. Kan dikatakan orang yang masuk neraka itu apa? Nasyan mansiyan, dilupakan. Jadi dibikin lupa. Ambil contoh misalnya satu keluarga muslim semua, taat semua, masuk surga semua. Satu murtad misalnya, anak ketiga murtad. Ketika berkumpul di surga, makan, minum, lezat, ingatkah dengan anak ketiga? Ingat apa dilupakan? Dilupakan. Ya, nggak ada lah, kita kumpul alhamdulillah. Tapi sayang ya, si Anu nggak ikut ya. Mesti murtad sih ya. Nggak ada pembicaraan seperti itu. Dilupakan. Orang yang masuk neraka itu betul-betul dilupakan. Allah yang membuat lupa. Ya. Kalau orang masuk neraka namanya masih disebut-sebut oleh penduduk surga, barangkali
ada sedikit kebanggaan, walaupun dia habis-habisan disiksa, tapi setidaknya namanya disebut. Ini nggak ada, betul-betul dilupakan. Di masjid ada yasinan dan selawatan tiap malam Jumat dengan pengeras suara, dan pemimpinnya mengatakan rapikan baju karena Rasulullah sedang melihat kita. Ini batil sebatil-batilnya. Dan ya jangankan sampai kita sudah 1400 tahun ya. Tadi sahabatnya aja nggak tahu bahwa itu bukan sahabat beliau, bahwa mereka itu murtad setelah Nabi wafat. Nabi nggak tahu. Karena Nabi nggak tahu, maka dikira masih sahabatnya, tidak murtad, maka mengajak mereka untuk minum air telaga beliau. Ditolak oleh Allah, diusir oleh Allah. Mereka bukan sahabatmu ya Muhammad. Apalagi hari ini ya, ini luar biasa dongeng kebatilan. Entah setan mana yang membisikkan kebatilan ini kepada mereka, dan banyak yang berkeyakinan batil seperti itu. Apakah setan mengelabui manusia dengan hal-hal yang indah? Jelas sekali. Salah satu perbuatan setan, perbuatan iblis adalah talbis, ditalbis. Buruk diperlihatkan seolah indah, batil diperlihatkan seolah hak. Bolehkah meniatkan wudu saat mandi namun bukan untuk sholat, tapi sekedar menambah pahala? Boleh. Wudu itu kan disunahkan, walaupun tidak mau sholat, tidak mau tawaf, tidak mau baca Al-Quran, tidak mau ini, tapi ya pengen wudhu aja, itu kan berpahala, sunnah. Dan nanti ketika waktu sholat, langsung sholat, bolehkah? Ya boleh. Berarti dia tidak berhadas kecil kan? Orang yang tidak berhadas kecil, dia boleh langsung sholat dan sah. Kapan kita wajib memakai celana yang tidak isbal? Ketika aktivitas tentunya ya, keluar rumah, di rumah, bekerja dan seterusnya. Bagaimana ketika tidur? Ya tidur tentu bahkan berselimut dingin menutup telapak kaki kita, ini nggak masalah. Setelah kita mentalak istri dengan talak satu, apa yang harus kita lakukan untuk rujuk kembali? Jima. Dengan jima otomatis rujuk. Dengan jima otomatis rujuk. Jika karena satu dan lain hal mungkin jauh ya, bisa dengan kata-kata. Bisa dengan kata-kata, khawatir keburu habis apanya? Habis masa idahnya. Kalau habis masa idahnya tidak boleh rujuk lagi. Bolehnya nikah lagi boleh. Rujuk tidak boleh kalau masa idahnya sudah habis. Nah, dengan syarat masih talak 1, talak 2. Talak 3 tidak boleh. Merujuk kisah Rasul yang menutup dengkulnya setelah Utsman bin Affan masuk, padahal sebelumnya Abu Bakar dan Umar masuk namun tidak ditutup. Benarkah lutut tidak termasuk aurat? Iya. Melihat dari kisah ini, sebagian ulama mengatakan lutut bukan aurat. Memang ada perselisihan dalam hal ini, ya. Tapi untuk kesopanan, untuk kebaikan, maka tutup. Jika kita sholat
dan kita tidak punya pakaian yang menutup sampai lutut, boleh. Antum masih ingat ucapan Nabi terhadap jamaah wanita apa? Kalian para wanita jangan apa? Jangan mengangkat kepala dari sujud sebelum kira-kira jamaah laki-laki sudah berdiri. Kenapa? Karena Nabi khawatir jamaah wanita ini akan melihat aurat laki-laki. Karena banyak dari sahabat yang pakaiannya tidak sempurna. Dan sholat itu padahal karena ketidakadaan. Ya. Wallahu a'lam. Habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.